sangat saya harapkan, karena ini tentang hari depan akademia ya. Saya diminta oleh teman saya, Pak Riwanto, yang tidak kelihatan di sini, dari LIPI, yang amat sangat produktif menulis. Sudah lama kita kenalan. Kami apa? Bisa dengar nggak Pak Herlambang? Bisa ya? Oke. Jadi saya bersedia karena diminta oleh Pak Riwanto, dua-duanya demograf, beliau di LIPI, saya di UI. Saya di Fakultas Ekonomi, mengajar metode penelitian. Itu sebabnya saya juga berminat menaruh perhatian pada masalah ini. Ya. Saya juga sedang mengeluarkan buku dalam proses sedang proses diterbitkan oleh Obor. Judulnya adalah Ethics and Social Science Research in Indonesia. Ya, jadi memang saya menaruh perhatian pada etika. Itu sebabnya saya tertarik. Saya berurusan dengan masalah ini karena ya saya sebagai wakil IP diminta untuk duduk bersama dengan beberapa teman lainnya dalam tim kajian akademik Dikti. Mereka membentuk tim ini karena ada keluhan surat dari masyarakat, keluhan dari pengaduan itu, tentang kasus plagiat ini. Kemudian ada juga surat kepada Jaksa Agung Muda. Dan baru kemudian setelah kami dibentuk ada juga surat keluhan pada Presiden. Ya. Jadi 3 surat itu yang mendudukkan kami dalam suatu tim mempelajari kasus plagiat oleh ya sekarang rektor, sudah cukup lama rektor. Beliau berhasil menjadi rektor ya karena tahu caranya, cara politiknya. Tadi Pak Ahmad juga menyebutnya ya, pentingnya politik. Kami mulai waktu itu tidak dengan disertasi seperti kalian ya. Kalian, saya salut sekali dan senang sekali karena semoga integritas akademik itu kalian tetap junjung tinggi. Kejujuran ya yang penting untuk saya, itu yang selalu saya tekankan di mahasiswa saya atur pemikiran saya buat lebih sistematik daripada yang kami buat dengan tim. Saya kaget waktu menulis apa yang ingin saya katakan hari ini, bahwa akhirnya ya diawali dengan kami tidak punya draft disertasi profesor sekarang, Profesor Fatur Rahman. Kami hanya ada akses ke kopi disertasi di UGM, tetapi tidak ke draftnya. Nah, kami mempelajari berbagai dokumen, tentu saja banyak juga kalian sudah sebut ya, tadi sudah disebut oleh Pak Lambang juga, Pak bukan pembicara sebelumnya, saya lupa namanya. Skripsi ya, skripsi itu kan S1. Skripsi S1 yang banyak sekali persamaannya dengan 2 publikasi dari Profesor Fatur Rahman. Dua-duanya
terbit tahun 2002. Ya, satu dikirim ke Lingua Artistica bulan Mei. Kedua adalah di bulan November 2002 ke UNES. Judulnya hanya 1-2 kata yang dirubah. Yang di Lingua Artistica judulnya pilihan ragam bahasa dalam interaksi sosial pada ranah agama di pesantren Banyumas, kajian sosiolinguistik. Laporan ke UNES judulnya laporan penelitian. Pilihan ragam bahasa dalam interaksi sosial pada ranah agama di pesantren Banyumas. Kajian sosiolinguistik. Saya akan bacakan kesimpulan dari tim, dari perbandingan itu ya, 3 dokumen itu. Menurut saya karena tahunnya maka harusnya mulai dengan skripsinya Ristin Setiani itu 2001 keluarnya. Kalau skripsinya itu judulnya pilihan ragam bahasa dalam wacana laras agama Islam di Pondok Pesantren Islam Salafi Al-Fatah di Banyumas. Ya. Kedua adalah diikuti oleh terbitan Fatur Rahman itu di Mei. Ya, ketiga adalah yang November itu. Karya yang kita bandingkan bukan main persamaannya. Sampai 90%. Ya. Sampai salah-salahnya pun disalah. Jadi itu copy hanya dirubah namanya saja. Begitu buruknya ya. Mengerikan itu. Tulisannya itu apa? Ya, kita lihat kedua, kita bandingkan ya karena kami berlima, kami bandingkan gitu dan banyak sekali persamaan. Jadi itu pertama ya. Kemudian kedua tadi juga sudah disebut dibandingkan dengan tulisan Anif Rida, yaitu judulnya pemakaian kode bahasa dalam interaksi sosial santri dan implikasinya bagi rekayasa bahasa Indonesia, kajian sosiolinguistik di pesantren Banyumas. Kayaknya isinya pasti nggak banyak beda ya. Ini diterbitkan di Kolita 1-nya Atmajaya. Kalau yang kita bandingkan dengan tulisan Anif Rida ini adalah tulisan yang terbit tahun 2002 dikeluarkan atas nama UNES. Dan ada lagi, yaitu terbitan Litera. Tahun 2004, judulnya Kode Bahasa dalam Interaksi Sosial Santri, Kajian Sosiolinguistik di Pesantren Banyumas. Kasian amat ya. Imajinasinya kok nggak jalan begitu. Hampir semua judulnya sama. Banyak sekali kesamaan, hampir 90%. Kesalahannya juga sama dalam tulisan Anif Rida dan Fatur Rahman. Ini masa seorang rektor ada tulisan yang terbit loh ya. Kalau diumpetin di bawah meja ya, di kolong meja ya, itu nggak ada yang lihat, tapi ini untuk publik ya. 90% kesamaannya. Fatur Rahman dan Anif Rida menyatakan kesamaannya karena Fatur Rahman itu suka bagi-bagi tulisannya. Kemudian di copy paste hanya diganti namanya dan diserahkan kepada jurnal ya. Jadi ini juga tahun itu juga kita baru masih sedang belajar ya. Kita
baru belajar apa sih artinya penerbitan. Karena memang dipinjamkan untuk dikopi dan hanya diganti nama penulis, maka tidak dapat disebut plagiat. It's just pure. Dulu juga mahasiswa saya juga banyak yang begitu. Namun, sebagai ilmuwan atau calon ilmuwan, sangat prihatin bahwa Fathur Rachman tidak tahu nilai-nilai kejujuran. Dan bahkan mengajarkannya pada mahasiswanya. Nah, ini yang untuk saya sedih sekali dan saya senang sekali dengan Kika ini, bahwa kalian akan melanjutkan untuk membangun kejujuran di antara akademik ya, di Indonesia. Ya. Itu yang saya harapkan tentu saja kalian sebagai generasi penerusnya. Kita masih ada lagi, masih tetap dilanjutkan ya. Tahun 2003 dari Pak Fathur Rachman. Di Kualitas 1, tadi sudah saya bacakan judulnya ya. Itu kami bandingkan dengan tulisan diterbitkan tahun 2005. Judulnya Pilihan Bahasa sebagai Kendali Status dan Keakraban dalam Masyarakat Dignostik Kajian Sosiolinguistik di Banyumas. Ini diterbitkan dalam Linguistik Indonesia. Kalau ini, perbandingan ini merupakan autoplagiarism ya. Jadi dia menyalin dari tulisannya sendiri. Banyak sekali kesamaannya. Dan itu saya sebagai guru besar harus menilai teman-teman dosen yang ingin jadi lektor kepala atau guru besar, apakah bagaimana hasil penelitiannya? Kalau sekarang tentu saja kita ada similarity test, tapi juga kita harus baca ya samaannya itu, sehingga sekarang sudah tidak begitu menyolok, oke? Tetapi autoplagiarism di tempat kita juga tidak dibenarkan, malahan tidak diperbolehkan, sehingga tidak akan bisa diajukan. Lebih sedihnya adalah bahwa tetap berjalan terus, ya. Jadi walaupun sudah kalian di Kika sudah tadi ombudsman sudah, kami juga sudah, di UGM juga sudah, tapi beliau masih terus saja. Ini formatnya berbeda lagi, yaitu menyerahkan satu artikel 2 kopi pada 2 koran untuk diterbitkan. Tentu saja kemungkinan diterbitkan cukup tinggi karena beliau rektor. Judulnya adalah Pendidikan Tinggi Melawan Korupsi di Suara Merdeka dan di Kompas. Di Suara Merdeka terbitnya 9 Januari 2018, di Kompas 12 Januari 2018. Saya sudah tanyakan tadi kepada Kompas. Dan mereka juga menyesal bahwa itu lolos ya. Sebagai penutup, yang ingin saya katakan adalah ini beliau mengajukan tulisan ke UGM sebagai disertasi S3 ya. Jadi itu tugas akhir hasil pendidikan S3 pada perguruan tinggi ya dapat dikatakan tertua di Indonesia, hampir lah.
salah satu tertua di Indonesia, mempunyai bobot internasional, tapi menerima disertasi yang banyak persamaan dengan skripsinya S1. Saya mengajarkan skripsi itu tidak perlu original. Tetapi kalau disertasi harus original, harus mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi pertanyaannya selalu, apakah novelty-nya? Apa sih kebaruannya dari disertasi itu? Masa sama persis dengan skripsi? Itunya untuk saya menyedihkan sekali, dan bahwa itu terjadi di UGM. Dan UGM lebih membenarkan secara teknis, tidak melihat dampaknya ya, karena beliau ini kan menjadi rektor di UNES. UNES ini kan dahulu merupakan IKIP Semarang. IKIP Semarang itu, IKIP itu kan menghasilkan guru. Kalau rektor mengajarkan dan membenarkan perilaku ini, dosennya yang memilih beliau menjadi rektor kan juga bisa melakukan hal yang sama, tidak ada yang akan bisa melarang. Dan mereka akan mengajarkannya pada mahasiswanya yang akan menjadi guru, yang akan melanjutkan ke bangsa Indonesia. Ini untuk saya sedih sekali. Dan kemudian katanya tidak salah. Itu malahan dibenarkan. Saya tentu saja harapan saya besar sekali pada Kika. Generasi penerus, kalian lihat saja rambut sama sekali. Saya kalau diminta teman-teman bekerja lagi, saya bilang, kalian tahu nggak umur saya sudah berapa? Nggak apa-apa Bu, katanya. Ya, jadi harapan saya akademia, saya harapkan menghasilkan manusia Indonesia yang punya integritas, tahu kejujuran, dan membangun bangsa atas nilai-nilai bangsa yang harus kita bangun. Dan sebagai penutup, kalau boleh, saya ingin berkomentar sedikit tadi karena Herlambang tadi memperkenalkan Kika tentang kebebasan akademi. Di masa sekarang itu gimana ya? Hoax itu juga bisa saja diharapkan menjadi kebebasan akademi. Ketidakbenaran harusnya ada soal kebenaran, kesesuaian dengan fakta. Jadi kita bicara apapun, seperti sekarang terlebih ya di COVID ini, kalau bikin vaksin, bikin obat itu has to be evidence based. Keputusan itu has to be evidence based. Jangan sampai hoax itu juga dibenarkan atas nama kebebasan akademik. Jadi mungkin Kika bisa mendefinisikannya kembali untuk menghambat ya, atau apa ya katanya saya ya gitu, agar tidak terjadi penyelewengan terhadap kebenaran. Kejujuran menjunjung tinggi kebenaran. Terima kasih semuanya.